ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa dalam kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita bersama untuk kita belajar mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama lebih dahulu kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami permuliakan dalam kebesaran nama Tuhan Yesus, yang kasih karunia-Nya tetap selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas kami dalam ibadah kesempatan sore hari ini, sehingga dari antara kami yang hadir di tempat ini, tidak satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan, tidak satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup, dan yang sekarang menjadi pengantara kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami sore hari ini, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, boleh kami perbuat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin sampai akhirnya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu sore hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang sore hari ini kita mau baca dari kitab Kolose pasal yang ketiga kita akan lihat kebenaran firman Allah mulai dari ayat yang ke-6 12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Demikian kata firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terpujilah kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang sore hari ini sudah mengumpulkan kita semua yang ada di tempat ini. Kita percaya bahwa yang ada di ruang dan tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan.
Maka sore hari ini akan saya sampaikan ke hadapan penjelasan Sami dengan satu judul firman Tuhan, identitas kekristenan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara masalah identitas, yang berarti menyangkut kepribadian seseorang, watak dan karakter. Nah, watak dan karakter ini yang membuat seseorang dikenal. Kalau saudara dan saya kita melihat orang-orang yang mati dan mereka tidak ada identitas yang diketemukan dalam diri mereka, dalam diri dia, maka bisa disebut orang itu dengan kalimat sebutan Mr. X. Karena tidak ada nama, tidak ada alamat, dan tidak ada yang menunjukkan ini siapa. Harus melalui proses yang panjang untuk bisa mengetahui identitas seseorang ini. Harus lewat forensik, dokter kepolisian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita bicara masalah identitas, kita mengenal bangsa Israel, bangsa umat kepunyaan Tuhan. Kalau boleh saya bilang, waktu itu bangsa Israel merupakan satu bangsa yang kehilangan identitas dirinya. Bangsa yang kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah. Mereka pernah gagal untuk menjadi seorang atau seseorang, satu pribadi yang mentaati hukum Allah, dan gagal mereka menjadi umat Allah. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita lihat di sana, Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berkata, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah ia yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bangsa Israel pernah menjadi seorang yang kehilangan jati dirinya dalam hal apa? Kita lihat mereka kehilangan identitasnya sebagai umat Tuhan. Saudara, yang namanya umat Tuhan itu orang yang taat. Yang namanya orang percaya adalah orang yang mencintai kebenaran. Yang namanya umat Tuhan adalah orang yang berpegang kepada kebenaran. Dan kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan kepada kita, siapakah yang membangkitkan amarah Allah? Bukankah mereka yang keluar dari Mesir? Siapa saudara? Ialah orang-orang Israel. Mereka gagal. Mereka, boleh saya katakan, orang yang kehilangan jati dirinya untuk menjadi umat Allah. Orang yang taat, orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan, itu hilang dari dirinya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Saudara, kita lihat perjalanan bangsa Israel.
perjalanan yang harusnya tidak sampai memakan waktu yang sekian tahun. Kita lihat banyak hal yang terjadi yang Tuhan perbuat selama 40 tahun itu. Mereka sebentar percaya, mereka sebentar berseru kepada Tuhan, tapi sebentar lagi mereka lalu mengumpat pemimpin, lalu mereka tidak lagi percaya sama Tuhan. Padahal mereka sudah banyak melihat perkara-perkara yang Tuhan perbuat dengan luar biasa, tapi hatinya tegar, hatinya keras bagai batu. Sekalipun ia sudah melihat banyak hal, tanda-tanda ajaib mujizat yang Tuhan perbuat, tetapi mereka tidak lagi percaya setulus-tulusnya. Mereka tidak lagi percaya dengan segenap hati, sehingga mengundang murka Tuhan. Akibatnya kita lihat sehingga mereka pada mati bergelimpangan di padang gurun. Mereka tidak lagi diizinkan oleh Tuhan masuk ke Kanaan yang Alkitab mengatakan penuh dengan madu, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan segala kelimpahan. Tetapi mereka hanya diizinkan untuk mendengar, mereka hanya diizinkan untuk melihat, tetapi mereka tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, karena ketidakpercayaan mereka inilah yang menyebabkan mereka tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke Kanaan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan tekankan kepada kita semua, kalau seseorang sudah kehilangan identitasnya, bukan merupakan sebuah kelebihan kalau Tuhan Yesus itu berkata bagai garam yang sudah kehilangan asin. Bagaikan garam yang sudah kehilangan asinnya, Alkitab firman Tuhan berkata, maka garam itu pada akhirnya akan dibuang. Bahkan Alkitab mengatakan diinjak-injak oleh orang, dibuang ke ladang dan diinjak-injak oleh orang. Kenapa? Identitas sudah tidak ada dalam diri mereka. Akhir zaman, kalau hal itu boleh terjadi pada orang-orang Israel di generasi yang lampau, maka saya mau menekankan ke hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir sore hari ini, mari kita memiliki identitas Allah itu dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki identitas kekristenan itu yang pada akhirnya garam itu boleh mengasinkan, terang itu boleh membawa dampak bagi semua orang. Banyak orang ingin hidup benar. Banyak orang berpikir ingin memiliki identitas yang dikenal oleh semua orang. Dengan segala pola pikir mereka, dengan gaya hidup mereka. Ini yang terjadi pada manusia akhir zaman. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya menggambarkan seperti anak yang terhilang, identitasnya tidak ada pada dia. Alkitab mengatakan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 berkata, maka di sana dijelaskan kepada kita, anak yang terhilang ini mau berusaha kembali mengembalikan jati dirinya. Saudara, kesadaran itu merupakan titik awal bagi seseorang. Sadar siapa dirinya, sadar siapa kita. Alkitab mengatakan kita adalah manusia
yang diciptakan oleh Allah. Sore hari ini identitas yang pertama yang saya mau sampaikan ke hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Identitas yang pertama, kalau pada mulanya Allah itu menciptakan manusia, itu sangat sempurna. Adam diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna dan tidak ada yang salah. Dalam pengertian, kalau boleh saya sinkronkan dengan generasi saudara dan saya, generasi kita semua, berarti saudara dan saya yang diciptakan oleh Allah adalah seorang manusia yang benar. Kalau Adam diciptakan oleh Allah sedemikian sempurna, maka saudara dan saya yang ada di generasi akhir ini, boleh saya katakan, saudara dan saya adalah orang yang diciptakan sebagai manusia yang benar di dalam Tuhan. Kita akan kembali lihat dalam Kolose pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata kepada kita, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita telah mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan secara benar oleh Allah. Ada istilah daur ulang, tapi tidak saya mau pergunakan hal ini untuk manusia, karena itu akan menyangkut kualitas. Ada barang-barang daur ulang, bentuk rupanya sama, tapi kualitasnya rendah, beda dengan yang ori. Nah, kita mengatakan kepada saudara dan saya firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang telah terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pola kehidupan saudara dan saya bukan manusia. Pola kehidupan kita bukan lagi Adam yang pertama, tetapi pola kehidupan saudara dan saya adalah Adam yang kedua. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus, manusia yang sempurna, yang datang dari surga dan yang sekarang kembali kepada surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau Adam itu diciptakan menurut citra dan rupa Allah, tetapi ketika mereka mengenal dosa, maka citra dan rupa Allah itu rusak, saudara. Sekali lagi saya sampaikan, ketika Adam mengenal dosa, maka firman Tuhan berkata, citra dan rupa Allah itu hilang, citra dan rupa Allah itu rusak dalam kehidupan mereka. Saudara, bisa kita lihat kronologinya, urutan sejarahnya. Saudara lihat, siapa pembunuh pertama manusia? Bukankah anak Adam? Kain dan Habil itu keturunan Adam yang pertama. Bisa dibilang citra dan rupa Allah hilang, rusak. Akibat dari dosa, akibat dari seorang yang tidak lagi benar, akibat dari seorang yang tidak lagi memiliki ketaatan kepada Allah, maka hidup penuh dosa. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana akibatnya, timbul pembunuhan keluarga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, identitas saudara, identitas kita adalah manusia yang semakin diperbaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari, dan Alkitab mengatakan supaya kita mencapai kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua.
Hendaklah kamu sempurna. Firman Tuhan berkata, karena Bapa yang memanggil kamu, Allah yang memanggil kamu adalah Allah yang sempurna. Orang Kristen, saudara dan saya, kita semua, kita ini sedang diciptakan kembali oleh Allah untuk kita ini menjadi seorang yang sama dengan kaliknya, sama dengan gambarnya. Dan itu kita lihat, saudara dan saya tengah diperbarui, terus dikerjakan oleh Tuhan. Proyeknya Tuhan itu sedang dikerjakan terus menerus. Siapa proyeknya? Orang-orang percaya, saudara dan saya, yang menjadi proyeknya Allah. Makin hari kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Makin hari kita semakin dibenarkan. Makin hari kita semakin dikerjakan oleh Tuhan untuk kita ini boleh menjadi manusia sempurna. Alkitab mengatakan serupa dengan gambar kaliknya Kristus yang sulung itu dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan sekalian dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan seorang yang benar, seorang yang berada di dalam Kristus, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan menjadi seorang yang sempurna. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, hanya orang yang berada dalam Kristus itu yang dimaksudkan menjadi serupa dengan gambar Allah. Sekali lagi saya sampaikan ke hadapan penjelasan semua, hanya orang-orang Kristen, hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki kesadaran penuh, dan Alkitab mengatakan itu yang pada nantinya menjadi serupa dengan Allah. Saya tidak menyinggung siapa yang di luar sana. Yang saya tekankan, yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang-orang yang menjadi sempurna di dalam Kristus, kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 15, anak yang terhilang, ketika dia sadar siapa dirinya, lalu dia bangkit dengan keberadaannya, dan kita percaya bahwa bapaknya itu telah lama menanti, kapan anakku kembali, kapan anakku bisa datang menjadi satu kembali. Dan itu sangat dirindukan oleh bapaknya. Dan ketika anak ini dalam perjalanannya, dengan segala apa yang ada padanya, dengan keterbatasannya, dia pulang ke rumah orang tuanya, kepada bapaknya, lalu dia berkata, ampuni aku, jangan anggap aku sebagai anakmu, jadikan aku salah satu dari karyawan, kalau boleh saya bilang. Tapi namanya anak tetap anak, posisinya tetap anak. Sebagaimanapun Alkitab mengatakan, apa yang sudah dikerjakan, ketika orang mau berbalik kepada Allah, maka Tuhan itu tidak akan pernah menolak. Bahkan Alkitab mengatakan, ketika satu orang bertobat, maka berlaksa-laksa malaikat di surga itu bersorak-sorak menerima orang yang kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara sekalian, kita lihat anak ini kembali memiliki posisi yang luar biasa. Dikenakan jubah pada tubuhnya, dikenakan cincin pada jarinya, dikenakan kasut pada kakinya. Lalu Alkitab mengatakan, lalu terjadilah pesta yang luar biasa. Lembut tambun sudah dipersiapkan untuk dipotong, menyambut kehadiran anaknya.
makanya dikembalikan. Orang atau manusia yang mau percaya kepada Tuhan, manusia yang mau bertobat kepada Allah, maka kita lihat bagaimana perubahan demi perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Saya percaya bahwa hari kemarin itu bagi kita merupakan sejarah kehidupan. Hari ini bagi kita kehidupan hari ini merupakan satu mujizat bagi kita. Sedangkan bagi saudara dan saya, hari esok itu merupakan hari yang penuh dengan pengharapan untuk kita terus memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan yang lebih lagi secara luar biasa. Identitas yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah menjadi benar, yang Alkitab menurut gambar kaliknya dalam pengertian ia berperan serta dalam hidupnya Allah. Ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah diperbarui terus menerus, yang sudah menjadi sama seperti dalam gambar kaliknya, kalau bisa bilang, maka dia berperan serta dalam hidup Allah. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam surat Kolose pasal 3 tadi, ayat yang ke-12 sampai 16. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 16. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat orang yang Alkitab mengatakan yang semakin menjadi serupa dengan gambaran kaliknya, kalau bisa bilang orang yang berperan serta dalam hidupnya Allah. Dalam kehidupannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, hiduplah dan tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam Allah, itulah Kristus tinggal dalam kehidupan kita, itulah yang memungkinkan kita ini menjadi memiliki identitas yang sangat luar biasa. Orang yang mau berperan serta dalam kehidupannya Tuhan, terlibat dalam proyeknya Tuhan. Apa proyeknya Tuhan? Saudara, kita lihat citra Allah yang bisa termaterai dalam kehidupan kita. Citra Allah yang penuh dengan kelemah lembutan, citra Allah yang penuh dengan sukacita, citra Allah yang penuh dengan pengampunan. Firman Tuhan berkata kepada kita, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini proyeknya Tuhan yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya. Berapa banyak saudara kita lihat zaman sekarang ini, kasih itu tidak
ada lagi. Zaman sekarang banyak orang terlalu mudah untuk mereka hidup dalam kemarahan, hidup dalam penuh dendam. Tetapi Alkitab memerintahkan kepada saudara dan saya, mari kita berperan dalam kehidupannya Allah. Mari kita tampilkan seluruh keberadaan Allah itu di setiap saat. Praktek. Teori sama praktek itu beda. Lebih sukar praktek. Teori omong mudah, tapi melakukan yang itu sulit. Ada istilah unen-unen poro pinter yang mengatakan dalam bahasa Jawi, bebasang dadio kayu mau nyeklek, dadio banyu mau nyawuk, dadio godong mau nyuwek. Itu falsafah. Artinya orang yang tidak mau melakukan karya Allah. Artinya ketika dia sedang disakiti, maka hal itu akan dibawa sampai mati. Tetapi beda dengan orang-orang Kristen. Beda dengan anak-anak Tuhan. Beda dengan orang-orang percaya yang di dalamnya sudah ada firman Tuhan. Maka orang itu akan mudah sekali mengampuni. Orang itu akan sangat mudah untuk memaafkan orang lain, mengasihi mereka, menggandeng mereka. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunnya seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Saudara sudah diampuni Tuhan, apa betul? Sudah apa belum? Kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Dan pengampunannya itu luar biasa. Kita sudah diampuni. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, maka Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tampilkan buah-buah roh yang hasil pertobatan seseorang, yang itu adalah merupakan proyeknya Tuhan yang harus terjadi, yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya, yang tiap hari saudara dan saya harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita praktek kehidupan saudara di lapangan. Kita praktek kehidupan di lapangan itu tidak mudah. Saya yang di daerah tiap hari bersinggungan dengan masyarakat, dengan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu bisa ditampilkan di tengah-tengah mereka. Banyak kegiatan yang saya temukan di lingkungan masyarakat. Kalau saya mungkin diperintah oleh Pak RT, Pak Pendeta besok kerja bakti ya. Siap Bapak. Tapi karena saya ada tugas, ada kegiatan, saya lebih dahulu datang. Dan saya datang itu tidak dengan tangan kosong. Mungkin saya membawa dengan membawa beberapa bungkus, ya, karena mereka kan masih orang-orang yang merokok dan sebagainya. Lalu mereka, Pak, jangan lupa nanti rokoknya. Ya siap. Ada rokok, ada jajan, ada teh. Sebagai wakil saya karena saya tidak bisa. Dan itu berulang kali terjadi. Satu hari, nek jenengan mboten sakit rawuh, mboten sakit derek kerja bakti, tidak masalah. Yang penting, itu sebenarnya perbuatan baik
harus dinyatakan dalam praktek kehidupan setiap saat. Praktek itu beda dengan teori. Saudara, itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang memiliki identitas baik di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Bapa di surga itu dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita ini bagaikan sesuatu yang mudah dinilai oleh mereka. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, luar biasa, mudah terekspos. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai identitas orang percaya, identitas orang-orang Kristen adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Kita kembali ke Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Identitas yang terakhir kita lihat, melakukan kehendak Allah berarti saudara dan saya adalah, bisa saya katakan, manusia yang taat. Taat terhadap aturan perundang-undangan yang ada, yang harus kita taati. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu berada di antara kita. Tuhan itu menyertai kita. Bahkan Alkitab mengatakan di tengah-tengah dunia ini, kita ini menjadi satu kelompok yang namanya keluarga yang berimamat, yang Tuhan taruh di atas muka bumi. 1 Petrus pasal 1 ayat pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata, kamulah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan kita percaya ketika kita boleh melakukan hal itu, melakukan dengan segala apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dimau oleh Tuhan, kita kerjakan dengan sekuat kita, semampu kita, maka yakinlah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu terus beserta dengan kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kuasanya kepada kita, untuk kita ini boleh mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab saudara dan saya ditaruh di atas muka bumi ini oleh Tuhan, untuk kita ini dilihat oleh orang banyak. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang terus mau diperbarui oleh Tuhan setiap hari, dikerjakan oleh Tuhan, dan jangan pernah menolak ketika kita dikerjakan oleh Tuhan, sekalipun rasanya sakit. Dan kita terus memiliki kehidupannya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan kehendaknya dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah identitas orang-orang percaya yang Tuhan taruh di atas muka bumi ini. Adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang benar, orang-orang yang memiliki citra Allah dengan sempurna dalam kehidupan kita. Artinya kita berperan serta dalam kehidupan Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki ketaatan secara total di dalam Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, mari kita perbuat dengan sempurna dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu dan sekalian untuk kita boleh menjadi gereja yang sempurna di akhir zaman ini.
Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus semakin memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga apa yang kami dengar, kami terima sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kiranya boleh menjadi satu bagian untuk boleh kami kerjakan dengan baik dalam kehidupan kami, supaya Engkau semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Roh Kudus, kami perlu kuasa-Mu. Roh Kudus, kami perlu pertolongan-Mu. Roh Kudus, kami perlu bimbingan-Mu, untuk kami boleh hidup benar di atas muka bumi ini, supaya kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia, dan pada akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan seluruh umat Tuhan, berkati tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu saya kembalikan.